Hai, welcome back my YouTube channel. Perkenalkan saya Vernita Sari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori psikoanalisa. Jadi, tonton sampai habis ya. Yang pertama akan kita bahas adalah hakikat manusia menurut psikoanalisa. Di sini ada 3 hakikat manusia menurut psikoanalisa. Yang pertama terdiri dari komponen biologis atau id. Kemudian yang kedua, komponen psikologis atau ego. Dan yang terakhir, komponen sosial atau superego. Selanjutnya, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Jadi di sini struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, id. Id merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan berisikan semua potensi bawaan, termasuk naluri yang pada umumnya tidak kita sadari. Kemudian yang kedua ada ego. Jadi di sini ego berfungsi untuk membantu id untuk memenuhi dorongan-dorongan secara nyata dan bukan hanya sekedar berhayal atau membayangkan maupun melamun. Jadi ego tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan id, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditekankan oleh lingkungan secara sosial. Ego merupakan aspek eksekutif atau bisa dikenal dengan pengendali atau yang mengatur dari struktur kepribadian. Kemudian yang ketiga ada superego. Jadi di sini superego merupakan aspek kepribadian yang berisikan nilai-nilai atau kode moral masyarakat. Manusia yang mengikuti atau orang yang mengikuti arahan superegonya, dia akan cenderung bisa menyesuaikan dirinya dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang pertama, kita masuk ke dalam pribadi yang sehat menurut psikoanalisa. Jadi di sini menurut si psikoanalisa, pribadi yang sehat itu merupakan pribadi yang mampu menyelaraskan atau menyesuaikan antara id, ego, dan superego, sehingga dalam pribadi secara utuh seseorang tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego juga bertindak secara rasional dan bukan irasional. Kemudian, pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Jadi, pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa di sini apabila di dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego, yaitu terjadinya kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa mendatang. Kemudian memiliki pertahanan diri yang tidak baik, sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Jadi di sini maksudnya itu di mana pribadi seseorang yang bermasalah, seperti contohnya ketika ia memikirkan masa depannya, seperti apakah ia akan menjalani masa depannya, apakah dia bisa atau apakah dia tidak bisa, seperti itu. Apakah dia bisa hidup mandiri ataukah akan ketergantungan terus-menerus pada keluarga atau orang tuanya, seperti itu. Kemudian hakikat konseling menurut psikoanalisa.
Jadi di sini menurut psikoanalisa, hakikat konseling sendiri ialah membentuk kembali struktur kepribadian yang sehat pada klien. Langkah konseling dalam psikoanalisa dengan jalan menaikkan hal dalam ketidaksadaran menjadi kesadaran untuk kemudian diterapi atau diselesaikan permasalahan psikologisnya. Seperti itu. Baiklah, mungkin sekian pemaparan pembahasan kita kali ini. Say thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.